Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan untuk UTBK TKA Sosum di mata pelajaran ekonomi. Kita lihat soal yang pertama adalah jika harga rata-rata tahun 2020 135.000 dan harga rata tahun 2021 adalah 175.000. Inflasi yang terjadi jika dilihat dari tingkat keparahannya adalah inflasi. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui dahulu jenis inflasi dilihat dari tingkat keparahan. Ada 4 macam. Pertama, inflasi ringan. Kedua, inflasi sedang. Ketiga, inflasi berat. Dan yang terakhir adalah inflasi sangat berat. Nah, inflasi ringan kisarannya ini kurang dari 10%. Untuk sedang 10 sampai 30%. Kemudian yang berat 30 sampai 100%. Dan yang terakhir sangat berat ini inflasinya lebih dari 100%. Nah, bisa juga bentuk soalnya dilihat dari tingkat inflasi berdasarkan laju kecepatan. Nah, untuk laju kecepatan ada 3 macam. Inflasi jenis lunak, inflasi jenis cepat, dan inflasi jenis meroket. Nah, untuk yang lunak ini kurang dari 5%, untuk yang cepat ini 5 sampai 10%, dan untuk yang meroket ini kisarannya lebih dari 10%. Nah, dalam soal ini dilihat dari tingkat keparahannya. Nah, sehingga untuk menjawab soal ini, maka langkah pertama adalah kita hitung inflasi. Jadi kita cari besar inflasinya dulu. Nah, rumusnya kita gunakan rumus harga rata-rata, harga saya simbolkan P, harga rata-rata tahun akhir, saya pakai rumus seperti ini saja, dibagi dengan harga rata-rata tahun awal. Nah, yang mana tahun akhir, yang mana tahun awal? Kita lihat tahun 2020 dan 2021. Nah, yang merupakan tahun akhir adalah tahun 2021. Sehingga harganya untuk rata-rata tahun akhir adalah 175.000. Kita simpan 175.000. Kemudian dibagi dengan harga rata-rata tahun awal, yaitu 135.000. Nah, selanjutnya kita kalikan 100%. Oke, kita coba hitung gunakan Microsoft Excel. Kita lihat 175.000 dibagi dengan 135.000. Selanjutnya nanti kita kalikan dengan 100%. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah 1296. Ini hasilnya kalau kita buat menjadi 129,62. Nah, ini perhitungannya keliru. Jadi kita hapus saja. Nah, 129,62. Yang maknanya bahwa tingkat inflasinya adalah 29,62. Dari mana? Dari 129,62% ini dikurangi dengan 100%. Kenapa harus dikurangi 100%? Karena harga 100% ini sebetulnya ini menunjukkan harga dari harga tahun awal, yaitu harga di tahun 135.000. Jadi angka 135 ini sebetulnya merupakan 100%. Dan 175 ini merupakan angka 129,62%. Nanti kita lihat perubahannya dari 129,62 dengan 100% adalah 29,62. Sehingga kita lihat kategorinya kategori inflasi yang berada di kisaran sedang. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, soal pertama kita sudah selesai. Nah, masuk ke soal yang kedua. Keynes menyatakan inflasi terjadi karena K. Jadi teori inflasi itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada teori kuantitas. Yang kedua ada teori Keynes. Dan yang ketiga ada teori struktural. Nah, untuk teori kuantitas ini ciri utamanya adalah jumlah uang beredar.
Nah, untuk teori Keynes ini ciri utamanya adalah ada sekelompok orang yang berlebihan. Jadi sekelompok orang berlebihan dalam mengonsumsi suatu barang atau konsumsinya melebihi kebutuhan. Kalau struktural ini lebih ke arah ada perubahan struktural perekonomian. Nah, tinggal kita lihat untuk yang A, harga di luar negeri mengalami inflasi sehingga berimbas dalam negeri. Ini inflasi terjadi karena ada pengaruh dari luar negeri. Jadi bukan kenaikan harga-harga diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. Ini inflasi terjadi karena cost push inflation. Cost push, jadi ada biaya produksi, kemudian ada pencetakan uang untuk mengatasi anggaran defisit. Nah, ini masuk ke teori kuantitas, jadi juga salah. Ada sejumlah orang yang hidup melebihi kebutuhan. Nah, ini dia teori Keynes. Jadi jawabannya yang D. Kegagalan panen yang terjadi secara nasional ini bisa masuk kategori teori struktural. Oke, kita masuk di soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya di nomor 3, sekaligus mungkin dengan nomor 4. Oke. Inflasi dapat terjadi karena kegagalan panen secara nasional. Nah, ini tadi betul. Ini bisa karena struktural. Berarti ini pernyataannya betul. Kemudian inflasi dihitung dengan membandingkan tahun dasar dengan tahun yang dihitung. Ini juga betul. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah ini ada rumusnya, ada aturan mainnya. Jadi untuk yang A, posisinya adalah ketika pernyataannya betul, alasannya betul. Pernyataan itu yang di atas, alasan yang di bawah. Nah, kemudian ada hubungan antara yang pernyataan dengan alasan. Yang B itu betul tapi tidak ada hubungan. Kemudian yang C itu betul alasannya, tapi pernyataannya betul, alasannya salah. Kemudian yang D terbalik, pernyataannya yang salah, alasannya yang betul. Yang E kedua-duanya salah. Kita lihat ini pernyataannya betul, sebabnya juga atau alasannya juga betul dan ada hubungan. Maka jawabannya untuk yang nomor 3 adalah yang A. Oke, nah ini soal sebab akibat. Jadi aturannya adalah seperti ini. Aturan pilihan gandanya. Kemudian di soal yang nomor 4, inflasi ringan berkisar antara 50% sampai 100%. Ingat tadi inflasi ringan itu kisarannya antara 30 sampai 10% sampai 30%. Berarti ini salah. Pernyataannya salah. Berarti pilihannya antara D atau yang E. Kita lihat alasannya. Sudah tahu pernyataannya salah, kita lihat alasannya. Sebab inflasi yang terjadi karena kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam batas-batas tidak mengganggu perekonomian masih dapat diterima. Artinya bahwa ini masuk kategori inflasi ringan. Nah, ketika inflasi ringan ternyata tidak mengganggu perekonomian, itu bisa diterima oleh negara. Nah, ini alasannya juga betul. Sehingga pernyataan salah, alasan betul, maka jawabannya adalah yang D. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah yang D. Nomor 3 tadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita coba masuk di soal yang kelima. Nah, soal yang kelima juga sama, soal sebab akibat. Tingkat inflasi sebesar 30-100% digolongkan inflasi ringan. Nah, dan belum mengganggu perekonomian. Untuk belum mengganggu perekonomian ini betul, tapi di sini kata kuncinya 30-100 ini harusnya bukan inflasi ringan. Ringan itu kan kurang dari 10%. Jadi ini pernyataannya adalah salah. Inflasi karena pencetakan uang oleh pemerintah tidak ada pengaruh terhadap kinerja perekonomian. Kita lihat, inflasi karena pencetakan uang. Jadi Bank Indonesia mencetak uang, tidak ada pengaruh terhadap kinerja perekonomian. Nah, ini juga salah. Sebab ketika ada pencetakan uang maka akan berpengaruh terhadap perekonomian. Jadi salah-salah jawabannya adalah yang E. Oke, kita lihat di soal nomor yang ke-6. Inflasi dapat terjadi karena, kita lihat, penyebab inflasi itu bisa karena cost push atau biaya produksi. Bisa juga ada karena tarikan permintaan. Atau kita kenal dengan nama demand fall. Kemudian bisa juga karena jumlah uang yang beredar. Nah, kita lihat pemerintah menyetak uang melebihi kebutuhan. Ini betul. Kegagalan panen secara menyeluruh. Ini juga betul karena teorinya teori struktural.
Nafsu berlebihan oleh sebagian orang yang hidup di atas kemampuan normalnya. Ini juga betul, teori Keynes, kenaikan pendapatan nasional ini salah. Jadi, untuk jawaban ini, petunjuknya adalah untuk A, B, C, dan E. A itu 1, 2, 3 betul. B itu 1, 3 yang betul. C itu 2 dan 4 yang betul. Sedangkan D hanya nomor 4 yang betul. E 1, 2, 3, 4 yang betul. Kita lihat. Yang betul adalah 1, 2, dan 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Di soal selanjutnya kita lihat di nomor 7. Akibat inflasi. Akibat inflasi kita lihat menurunkan pendapatan nasional. Kemudian menaikkan pendapatan bagi yang memiliki gaji tetap. Membuat penganggur tertekan secara fisiologis. Orang sangat percaya untuk menabung. Nah, ketika inflasi, maka inflasi itu kan salah satunya cirinya adalah kenaikan harga. Kenaikan harga terus-menerus. Maka ketika ada kenaikan harga terus-menerus, orang tidak akan sangat percaya untuk menabung. Kenapa demikian? Karena orang lagi butuh uang atau orang sedang butuh uang. Jadi rasa untuk menabung akan berkurang. Yang kedua, bunga yang diperoleh itu kecil. Karena selain ciri dari kenaikan harga terus-menerus, nilai uang itu rendah. Ini ciri inflasi. Sehingga yang nomor 4 salah. Jadi untuk yang C salah, yang D salah, yang E salah. Pilihannya adalah 1, 3, 1, 2, 3. Kita lihat. Berarti yang kita pilih sekarang 2. Karena 1 sudah betul. Sama-sama di A ada, di B ada. 3 juga sudah betul. Membuat penganggur tertekan secara fisiologis betul. Karena yang pengangguran tidak punya uang. Sedangkan harga naik terus-menerus. Sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan. Akhirnya secara fisiologis mereka tertekan. Menaikkan pendapatan bagi orang yang memiliki gaji tetap. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki pendapatan dan pendapatannya tetap, maka ketika ada kenaikan harga terus-menerus, orang tersebut akan merasa bahwa uang yang mereka miliki itu nilainya rendah. Atau uang yang mereka akan gunakan itu akan sedikit berguna. Tidak memiliki kegunaan yang banyak ketika seperti belum terjadinya inflasi. Jadi 1 dan 3 yang betul. Jawabannya adalah untuk nomor 7 yang B. Oke, di nomor 8 kita lihat berikut kebijakan moneter konstruktif. Oke, untuk kebijakan mengatasi inflasi ada beberapa macam. Yang pertama, pada dasarnya ada kebijakan moneter. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Untuk yang moneter ini berkaitan dengan jumlah uang beredar. Untuk yang fiskal ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran. Nah, untuk yang moneter ini dibagi dua, ada kebijakan moneter yang sifatnya konstruktif dan ada yang kebijakan moneter bersifat ekspansif. Begitupun sama untuk yang fiskal ada yang konstruktif, ada juga yang ekspansif. Nah, untuk yang konstruktif, untuk yang moneter ini lebih ke arah mengurangi jumlah uang. Jadi mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau yang ekspansif ini lebih ke arah menambah jumlah uang. Nah, adapun jenis kegiatannya atau jenis kebijakannya untuk yang moneter konstruktif ini untuk mengurangi uang bisa dengan cara naikkan suku bunga. Yang kedua bisa dengan cara beli surat berharga atau SBI, surat berharga Bank Indonesia. Bisa juga dengan cara naikkan kas minimum atau bisa juga dengan perketat kredit. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk yang ekspansif berarti lawannya. Kalau tadi untuk yang konstruktif menaikkan suku bunga, berarti yang ekspansif ini turunkan suku bunga. Oke, berarti jual SBI, kemudian turunkan kas minimum, dan yang terakhir kreditnya dilonggarkan. Ini bukan kredit ketat. Nah, tinggal kita lihat moneter konstruktif, menurunkan tarif pajak. Nah, untuk pajak ini kategorinya masuk kebijakan fiskal.
Jadi kalau pajak masuknya kategori kebijakan fiskal. Jadi yang satu salah. Jadi pilihan A 1, 2, 3 jelas salah. B 1, 3 juga salah. C 2 dan 4 ini belum. Kemudian D 4 saja. Yang E 1, 2, 3, 4. Yang E jelas salah. Jadi pilihannya antara D sama C. Kita lihat menurunkan tingkat suku bunga. Nah, menurunkan tingkat suku bunga ini masuk ke dalam kategori ekspansif. Jadi yang nomor 2 pun salah. Jadi 1 salah, 2 salah. Maka jelas jawabannya adalah yang B, yang D, yaitu 4 saja. Menaikkan tarif pajak juga salah. Ini kebijakannya kebijakan fiskal. Jadi membeli surat berharga. Jadi yang D. Oke, kita masuk di soal nomor terakhir, nomor 9. Berikut peristiwa yang dapat menyebabkan inflasi. Nah, tadi inflasi terjadi bisa jadi karena ada yang pertama permintaan yang tarikan permintaan, atau bisa juga karena ada biaya produksi, atau bisa juga jumlah uang yang beredar. Kita lihat kenaikan harga beras di RT 01 Sukadamai. Ini belum termasuk penyebab inflasi karena hanya terjadi secara lingkupnya kecil di Sukadamai saja, di RT Sukadamai. Kemudian kegagalan panen cabai secara menyeluruh. Nah, ini betul jawabannya karena ini bisa mempengaruhi harga-harga. Kemudian yang C adanya barang impor, ini belum bisa masuk karena ditetapkan oleh pemerintah sehingga ini tidak mempengaruhi inflasi. Ekspor tembakau ke negara Eropa ini juga belum jelas. Kemudian kenaikan pendapatan nasional juga salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, teman-teman, demikian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.